ada sukacita di awal bulan ini. Amin. Amin. Kita semua diberkati Tuhan dan disertai oleh Tuhan. Semua anugerah Tuhan dan karena kebaikan kita pada Tuhan. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Tuhan telah kumpulkan kami untuk kami boleh bersama-sama dengan saudara keluarga seiman kami. Untuk kami mau datang ke hadapan Tuhan, kami mau memuji, kami mau menyembah, kami mau bersyukur atas setiap kebaikan-kebaikan yang telah Tuhan nyatakan bagi kami di sepanjang minggu ini. Bahkan kekuatan Tuhan untuk melakukan setiap aktivitas kami. Terima kasih biarlah Tuhan setiap kami dengan penuh sukacita dan hati yang bersyukur di hadapan Tuhan datang untuk memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Jamah setiap kami Tuhan tidak terlewatkan satu pun. Biarlah hati-hati yang rindu ini Tuhan kami bawa untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu, biarlah Engkau mengambil alih Tuhan ibadah kami dari awal sampai akhir. Biar Roh Kudus-Mu yang bertahta atas setiap puji-pujian kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. Salam damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran terus tetap tinggal dalam hati kita untuk selama-lamanya. Amin saudara. Amin. Amin ya. Saudara sukacita sekali, berarti sudah terima angpau ini ya. Mukanya cerah-cerah ini berarti sudah terima angpau ya. Sudah loh, saudara pasti sudah terima karena dari Tuhan. Betul nggak saudara? Ya, saya pun terima angpau dari Tuhan dengan luar biasa ya saudara. Memasuki tahun 2025 ini memang kita perlu Tuhan dalam hidup kita, betul nggak saudara? Betul ya. Rema minggu-minggu lalu kalau Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan kita, Tuhan selalu memegang tangan kita, Tuhan yang selalu membuka jalan buat kita, betul nggak saudara? Mungkin di awal tahun ini ada yang langsung mengalami persoalan, ya, mengalami beban berat yang di tahun 24 belum selesai, ya, masuk tahun 25 kok cek gandol persoalannya, ya. Tapi ingat bahwa Tuhan itu selalu ada buat kita, membuka jalan untuk kita. Saat saudara di padang gurun yang kelihatannya nggak ada jalan ya, saya kalau ke Dubai atau ke Abu Dhabi dulu ya, saya ke padang gurun, saya nggak tahu arah ya, saya nggak tahu arah kalau nggak ada guide-nya saudara ya, karena di sana kelihatan pasir semua gitu ya saudara. Apalagi kalau kita tidak membawa kompas ya saudara, kita nggak akan tahu keluar jalannya itu kemana, ke jalan raya itu kita nggak tahu saudara ya. Tapi Tuhan tahu, Tuhan bisa buka jalan di padang gurun ataupun di sungai-sungai ataupun di lembah yang kelam. Kita nggak bisa tahu jalan, Tuhan pasti buka jalan untuk kita. Amin saudara. Jadi saat saudara mengalami masalah di tahun 2025, ingat masih ada Tuhan yang membuka jalan buat kita. Betul nggak saudara? Ada Tuhan yang selalu menuntun tangan kita, memegang tangan kita, ya. Jadi mata kita harus tertuju kepada Tuhan, ya. Diingatkan sekali lagi, memasuki tahun 2025, mata hati saudara harus tertuju kepada Tuhan. Supaya apa saudara? Supaya apa? Supaya kita disertai Tuhan, supaya kita dipegang Tuhan, supaya kita dituntun, dibukakan jalan dan berkat-berkat Tuhan. Amin saudara. Amin. Amin. Kita pujikan pujian yang memberkati pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Kami tahu bahwa Tuhan patut mengasihi kami. Kami tahu Tuhan. God will make a way where there seems to be Saat gak ada jalan, Tuhan tahu. He will Tuhan sanggup buka jalan buat kau. Amin. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. We'll always reign for each day. He will make a way. He will make a way. Ya, lagu ini diciptakan saudara tahu saat
ada anak satu keluarga ke luar kota dan mobil keluarga ini ditabrak trailer, 4 anaknya keluar dari mobil, ya, dan 1 anaknya lehernya patah meninggal, ya. Orang tuanya ada di dalam mobil, anak 4-nya kelempar keluar, yang 1 hilang saudara, yang 1 mati, ya. Keluarga ini tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi pencipta lagu ini menciptakan lagu ini begitu luar biasa. Dia dapat hikmat dari Tuhan bahwa saat engkau tidak ada jalan, Tuhan sanggup buka jalan untuk engkau. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup buka jalan untuk kita. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for His new day. He will make a way. He will make a way. My own way in the wilderness. He lead me. Rivers in the thousand will I see. Heaven and earth will fade, and not His word will remain. He will do something new today. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way.
jalan buat engkau dan saya. Saat kau merasa ada jalan buntu dalam hidupmu, ingat hanya tertuju pada Tuhan. Tuhan selalu menuntut kita, bahkan memeluk engkau. Amin Tuhan. Jangan kau khawatir, jangan kau takut, jangan kau gentar. Tuhan seringkali mengingatkan kita bahwa persoalanmu tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tuhan sanggup buka jalan pada hidupmu. Walaupun kau di padang gurun yang gersang, di sungai yang kelihatannya tidak ada jalan buat kita. Saat bumi langit lenyap, Tuhan selalu memeluk hidupmu. Tuhan selalu ada buat kau. Kasih kuasanya, kesetiaannya tidak pernah luntur, selalu baru dalam kehidupan kita. Tapi kau harus melekat, hatimu harus tertuju kepada Tuhan. Di dalam setiap langkahmu, di dalam setiap nafas hidupmu, selalu kenapi firman Tuhan. Tinggal terus dalam firman-Nya, tinggal terus dalam
atas setiap kami Tuhan. Roh Kudus-Mu terus bekerja dalam setiap kehidupan kami. Lika-liku kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkau Allah sumber pertolongan kami. Hiralapa shikata karala paralapa. Bila kami boleh terus berserah hanya kepada Tuhan. Berserah hanya kepada Tuhan. Kami terus berserah hanya kepada-Mu Tuhan. Yesus yang telah memberikan hidupnya untuk menyelamatkan kami, membebaskan kami dari belenggu apapun. Hiralapa shikata karala parala 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 parala. Oh shikata karala parala parala parala. Lebih dalam lagi kita datang menyembah Tuhan. Lebih dalam lagi kita mau menikmati hadiratnya. Shikata karala parala 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 parala. Mari kita lepaskan segala belenggu ikatan dosa apapun yang berusaha mengikat kita dan melepaskan kita, menjauhkan kita daripada kasih Tuhan. Shikata karala parala parala se. Horila bata karala shikata karala parala shikata karala parala. Horila bata karala shikata karala. Yesus, terima kasih Engkau begitu mengasihi kami. Untuk itu Tuhan kami mau terus berserah kepada Tuhan. Terima kasih. Oh
Haleluya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, terima kasih Bapa. Kiralah masih katakanlah para pasate, orilah pasti katakanlah para. Haleluya, haleluya, haleluya. Kiralah pasti katakanlah pasti para. Orilah pasti katakanlah haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu pada sekarang ya. Kami mau terus belajar berserah pada Tuhan. Apapun yang kami boleh alami pada saat ini Tuhan, kami percaya tidak ada jalan buntu bagi Tuhan. Kami percaya selalu ada jalan keluar bagi setiap kami. Selalu ada jawaban bagi kami yang terus mengandalkan Engkau. Inilah pasti katakan biar iman kami boleh terus dikuatkan dan teguhkan di hadapan Tuhan. Firman-Mu boleh terus bertumbuh dalam setiap kami Tuhan Yesus, dan terus mengingatkan kami. Terima kasih Yesus. Kiralah pasti katakanlah pasti. Kiralah masih, kiralah masih sendiri. Haleluya. Setiap persoalan dan pergumulan kami. Yang sepakat sama-sama kita nyatakan. Sama-sama kita nyatakan. Haleluya. Haleluya. Kita mau terus memuji dan memuliakan nama Tuhan sebab namanya penuh kuasa. Amin. Haleluya. Itulah kekuatan
Tuhan kita berkuasa, amin. Amin. Yakin Bapak Ibu? Saya melihat wajah-wajah yang masih belum yakin. Coba lihat samping kanan kiri, meyakinkan dia. Tuhan kita berkuasa. Haleluya. Mari bangkitkan doa kita. Silakan duduk kembali. Ada sukacita di tempat ini. Ada kemenangan di tempat ini. Amin. Sebab Tuhan selalu bekerja dalam kehidupan kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk didapur kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan. Sekarang dan sampai selama-lamanya kami terus belajar percaya bahwa kuasa Tuhan tetap ada dalam kehidupan kami. Bersamaku
seperti janji firman-Mu, seperti pujian yang kami naikkan pagi hari ini. Janji berkat tidak akan pernah terlambat. Terima kasih. Kami siap duduk tenang dan Engkau siap memberkati kami dengan firman. Biarlah pujian dan penyembahan kami pagi hari ini menjadi dupa yang harum dan menyenangkan. Terima kasih Bapak Surgawi, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan tidur. Selamat Hari Raya Imlek bagi yang merayakan. Tuhan Yesus memberkati. Dari pujian tadi saya ikuti diajak masuk ke perangan rohani terus, Bu. Pertanyaan saya, siap nggak jemaat di setempat ini diajak masuk ke perangan rohani? Pujian tadi ada yang mengatakan menginjak-injak iblis. Ada siap nggak? Diinjak iblis atau menginjak iblis? Halo? Benar tak? Terus ada lagi tadi firman pujian masuk dalam peperangan rohani, mengambil perlengkapan senjata. Udah siap enggak? Tapi aku enggak yakin. Ya sorry ya. Lihat potongan jemaat belum siap untuk diajak peperangan rohani. Kami kebetulan juga hamba Tuhan di tempat ini namanya Pak Eko. Kami sering dulu waktu sebelum gabung dengan Betani, waktu masih gabung dengan PT Anugerah Percetakan. Oh, kami peperangan rohani masuk ke pedalaman. Dan penginjilan kami tahun 97 setelah lulus dari teologi, kami masuk ke Kalimantan Barat, masuk peperangan rohani. Dan kami percaya kuasa Tuhan seperti pujian tadi, benar-benar kami menginjak-injak, bukan diinjak-injak. Siapa nggak masuk peperangan rohani? Salah satunya adalah mengampuni. Itu tema khotbah saya. Mengapa kita harus mengampuni? Karena Imlek, Hari Raya Imlek kan saling mengampuni, memaafkan, pakai ampau, makan kan? Pertanyaan saya, sudah saling mengampuni enggak? Ya sudahlah. Memang untuk berkata mengampuni itu paling gampang. Kita lihat dulu Matius ayat hafalan dari Matius 18 ayat 21 sampai 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Garis bawahi kata jika. Jika dia garis bawahi dosa terhadap aku. Sampai 7 kali kah? Sudah merasa 7 kali itu bagi Petrus sudah terlalu banyak. Jika belum melakukan. Dan kedua garis bawahi dosa. Hanya ayat ini diartikan yang menyakitkan, yang mengecewakan, seperti itu kan. Kata dosa bisa membunuh, bisa mencuri, jika menipu, bisa berzina, bisa itu suamimu, bisa itu istrimu, bisa itu anakmu, bisa itu teman sekerjamu. Kata dosa bukan akar kayu. Bisa nggak mengampuni? Saya kita segini lah, nanti kita kasih kesaksian. Suamimu berzina, punya anak. Maafkan aku mau balik sama kamu. Bisa nggak? Bisa. Sebuah kali aku ngomong bisa. Dipikir saya ngomong aku ya nggak iso. Ya jawab yang jujur aja, jangan asal mengo gitu loh mulut itu. Ya jujur sulit ngomong ke sulit, saya mikir-mikir gitu loh. Bisa, ya nggak segampang itu. Sulit. Terus apa kata? Ya benar itu benar. Saya setuju karena banyak yang berkata seperti itu. Nanti saya kasih kesaksian. Yesus berkata kepadanya, bukan Petrus, bukan. Tetapi
Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan 7 kali. Artinya tidak terbatas. Suatu hari saya pulang dari Lampung, tepatnya di salah satu kota di Metro. Layanan hampir 1 bulan, pulang ke Blitar. Di Blitar baru mau istirahat. HP saya bunyi, Pak Dodi posisi di mana? Mau istirahat Pak, capek. Pulang dari Metro, bisa nggak mendoakan jemaat saya? Mau Pak tolak ini teman baik, dan saya sering dijadwal di gerejanya, tidak ini badan capek, ya sudahlah saya berangkat. Saya jemput Pak, berangkat di rumah sakit Wadi Waluyo Blitar. Di situ saya lihat seorang ibu dengan badan yang kurus, tinggal tulang sama kulit. Sudah banyak ambatuan di situ, saudara-saudaranya kumpul. Dan saya memperkenalkan diri, Shalom, ibu ini nggak menyaut. Bapak siapa? Katanya saya pendeta, langsung buang muka. Ngobrol. Ibu mau sembuh? Pak, siapa yang mau sakit? Saya pasti mau sembuh. Kalau ibu mau sembuh, tolong jawab pertanyaan saya. Orang sakit pertama disebabkan diuji oleh Tuhan, seperti Ayub dengan kesalehannya diuji, harta bendanya habis, anaknya meninggal, bahkan istrinya berkata, wis kutuk kono Tuhanmu. Sahabat-sahabatnya meninggal, Ayub sendiri kena penyakit yang parah, tapi dengan kesalehannya Ayub tetap bertahan bahwa Yesus itu baik. Pertama, sakit bisa karena ujian dari Tuhan. Kedua, karena pola makan yang keliru atau gaya hidup yang keliru sehingga timbullah berbagai macam virus penyakit. 3, karena dosa. 4, karena terlibat okultisme atau terkena okultisme. Terlibat okultisme itu pernah belajar menyangka orang, dukun, atau terlibat seperti itu, atau terkena okultisme, dapat kiriman dan sebagainya. Dan kelima terakhir, akar pahit itu menyebabkan penyakit. Kira-kira yang mana Bu? Ibu ini lihat saudaranya dan lihat saya tahu dia ngasih kode, tolong tinggalkan saya, tapi jangan jauh-jauh di depan, saya mau ngobrol 4 mata. Apa yang terjadi Bu? Pak, yang terakhir itu yang terjadi saya punya 3 bersaudara perempuan semua. Adik saya yang paling kecil menikah dengan suami. Ayo bisa ngampuni nggak? Tak terus naik kesaksian ini. Anak yang pertama, ibu ini punya 2 anak juga perempuan. Tahu papanya selingkuh, ngomong sama mamanya karena ketemu keluar dari hotel. Mamanya nggak percaya, nggak mungkin papamu seperti itu, karena papamu pelayan Tuhan di salah satu gereja terbesar di Blitar. Nggak mungkin. Dan juga adiknya salah satu singer di dalam gereja itu. Bagaimana mungkin? Karena mamanya nggak percaya, ya stres, lari ke narkoba, mabuk, keluar bawa mobil tabrakan, meninggal. Tinggal anaknya yang nomor 2. Tahu papanya selingkuh, cerita sama mamanya karena kedapatan ketemu. Juga mamanya berkeyakinan, Pak, istri, suamiku atau papamu nggak mungkin melakukan seperti itu. Anak ini depresi, masuk rumah sakit jiwa. Setelah itu, suaminya udah cerai berapa bulan kemudian, benar-benar menikah. Ayo bisa ngampuni nggak? Makanya ada asal mengoeng, dengarkan firman Tuhan, dipikir, dicerna, nggak segampang itu, saudara. Ibu ini akhirnya terlibat kena kanker, badannya habis. Cuma dia bertahan karena dia memikirkan anaknya yang ada di rumah sakit jiwa. Ibu mau sembuh? Mau. Ibu mau mengampuni suami itu? Mau. Ibu mau mengampuni anak-anak ibu yang pertama dan yang kedua? Mau.
Ibu mau berdamai dengan diri ibu sendiri. Ibu mau mengampuni adik ibu sampai mati Pak Dodi. Saya tak apa. Saya tahu suamiku digoda. Saya tahu suamiku nggak seperti itu. Saya tahu karakter suamiku karena kami sebuah keluarga, kami melayani bersama keluarga kami baik-baik saja. Tapi kalau yang satu saya nggak mau mengampuni, terima kasih, saya mau pulang. Kaget, kalau pendeta kayak aku. Apa terus aku ngemis? Oh gitu ya Bu, terima kasih, saya mau pulang, tak salah. Tapi sebelum saya pulang, itu surga tertutup buat ibu, itu neraka terbuka. Karena dosa yang nggak bisa diampuni menghujat Roh Kudus, terlibat okultisme yang belum dilepaskan, susuk, bunuh diri, dan menyimpan akar pahit, siap-siap gentayangan. Kaget ibu. Saya mau pulang, tunggu. Kalau orang saudara menilai saya hamba Tuhan egois, terserah. Itu prinsip karena saya mengambil penginjilan misionaris bukan untuk pengetahuan. Terserah. Iya. Ini anak saya. Saya panggil semua saudara-saudara. Setelah kami berdoa, Bu, lepaskan pengampunan buat suami. Bisa, anaknya bisa, dia bisa berdamai. Tapi begitu dia melepaskan pengampunan buat adiknya, kayak tersumbat mulutnya itu sulit. Karena nggak mungkin tangan saya lagi pegang mulut perempuan. Saya tahu beretika. Saya pegang tangan saudaranya yang perempuan, saya tempelkan ke mulutnya. Kami petik dalam nama Tuhan Yesus, roh apapun yang menghambat pelepasan pengampunan kepada ibu ini, aku patahkan dan aku perintahkan keluar dalam nama Yesus. Teriak ibu ini langsung. Aku mengampuninya Tuhan, mengampuninya. Saking histerisnya teriak-teriak di rumah sakit, blak pingsan. Saya tunggu cukup lama, nggak sadar, kami pulang. Kami istirahat. 2 hari kemudian, HP saya bunyi. Ternyata yang saya angkat adalah salah satu saudaranya. Pak Dodi, bisa nggak kami jemput ke rumah sakit Waduwaluyo? Waduh, dipanggil Tuhan ini. Di pikiranku saya elek waktu dipanggil Tuhan itu. Tanpa banyak bicara saya ngomong ya siap. Sampai di rumah sakit Waduwaluyo, pintu rumah sakit kamar itu kami buka. Saya kaget langsung ngomong shalom. Ibu ini bilang shalom. Langsung duduk. Apa yang terjadi dengan ibu ini saya kaget. Setelah pingsan, ibu ini bangun. Uang kotoran di kamar itu cukup banyak dan muntah cukup baunya harus sekali sampai dokternya dan perawatnya jengkel dan tidak sempat masuk kamar mandi buang kotoran di situ. Tapi setelah itu ibu ini pingsan lagi, bangun sehat. Begitu di WC dari pagi sampai sore daratan kanker gila. Hanya inilah kuasa mengampuni. Tapi ibu ini belum boleh pulang karena pemulihan kesehatan. Bukan cuma itu, anaknya ya Ramut yang masuk rumah sakit jiwa di Porong sembuh, pulang dan sekolah kembali. Dahsyat. Sampai sekarang ini ibu ini ada di Kota Malang, belum menikah dan suaminya. Inilah kuasa yang mengampuni. Mengapa kita harus mengampuni? Yang pertama, Matius 6 ayat 14 sampai 15. Matius 6 14 sampai 15. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Di sini ada yang berbuat sesuatu, pernah disakiti, pernah melakukan dosa, belum pemberesan. Kalau ada, sebelum saya selesai nyampe firman Tuhan, keluar pulang. Aku Gembala, lebih baik angkat kaki keluar dari gereja. Ibadahmu gak sia-sia, persembahanmu sia-sia. Karena Bapakmu yang di surga gak akan mengampuni. Jadi lebih baik daripada capek-capek lama-lama di sini, lebih baik pulang ke rumah tidur. Enak kan?
Sorry Bu, tak usah jemaat. Sorry. Percuma kalau saudara belum bisa mengampuni terus beribadah. Mana artinya? Duitmu piro ae kamu kasihkan ke Tuhan, ke gereja. Mana artinya? Karena Bapakmu sendiri firman Tuhan yang ngomong ini Tuhan Yesus sendiri. Karena itu perintah Tuhan, bukan perintah para nabi, bukan perintah para rasul, perintah Tuhan Yesus sendiri. Kalau Tuhan Yesus memerintah ya ampuni, ya ampun ono. Seberat apapun. Kalau enggak wis mulia ae. Nah artinya kau datang di tempat ini, di waktu loncat, terus dengar firman Tuhan berbagai puluh hamba Tuhan di tempat ini. Apa yang kamu cari? Sembako. Terlalu naif bagi orang Kristen kalau itu yang dicari. Datang tempat ini cari Yesus dapat semuanya. Kalau datang tempat ini cari sembako, pulang bawa sembako, tapi belum tentu bawa Yesus. Tapi datang tempat ini cari Yesus, pasti dapat semuanya. Kesembuhan, berkat, mujizat akan Anda miliki. Lepaskan pengampunan di tempat ini. Kalau begitu dapat semuanya. Itu kunci. Jangan jadi orang Kristen yang naif. Berpikir lebih jernih. Tolong kalau saya nyampaikan firman di tempat ini jangan asal ngomong. Tolong dicerna, diperhatikan. Karena itu perintah Tuhan harus saling mengampuni. Kalau itu perintah para nabi, para rasul, nggak apa-apa saudara. Bahkan Tuhan Yesus pun memberi perintah yang baru. Yohanes 13 ayat 34 berkata begini, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kalau saudara mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi, saudara, saya orang yang paling tidak berdosa. Saya ada di tempat ini karena pengorbanan Tuhan itu di atas kayu salib, saudara. Mengampuni berat enggak? Saya tahu. Berat. Sakit enggak? Saya tahu karena saya pernah dijual nama saya. Sakit. Apa Tuhan kita Yesus enggak sakit saat melepaskan pengampunan menebus dosamu? Saking takutnya 3 kali berdoa di taman Getsemani. Bapa, sekiranya boleh cawan ini lalu kepadaku. Karena dia tahu mau nebus dosa-dosa jemaat Ambarjo. Tuhan Yesus tahu dia mau mengampuni dosa-dosa jemaat di tempat ini. Saking takutnya dia, akhirnya dia menyerah berdamai dengan sendirinya, dengan dirinya. Ya Tuhan, Bapakku, bukan kehendakku yang terjadi, kehendakmu yang terjadi. Saya ada di tempat ini. Saya tahu itu pengorbanan Tuhan Yesus yang paling biasa. Karena saya orang yang paling berdosa. Saya berjinah. Bahkan maaf saya buka-buka. Waktu saya masih bujang pernah meniduri anak orang. Dan hamil. Lahir meninggal. Betapa dosanya sih. Narkoba. Saya orang yang pemabuk. Rumah saya asli, saya tinggal di Tempel Superban. Cari, tanyakan nama saya Dodi Andriatmoko. Anaknya seorang tentara. Saudara akan dibongkar semua dosa-dosa. Itu pendeta dulunya nggak karu-karuan. Bukan sekali, 2 kali saya menghamili anak perempuan. Puluhan kali saya menghamili anak perempuan. Saya terlibat narkoba bukan setahun 2 tahun. Saya terlibat minuman keras bukan setahun 2 tahun. Kalau Tuhan panggil saya berdiri di tempat ini bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan itu yang dahsyat mati untuk saya. Kalau saya disakiti orang nggak bisa melepaskan pengampunan, siapa saya? Kalau Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa saudara dan mengampuni dosamu, kalau ada orang yang menyakitimu dan engkau tidak mau mengampuni, siapa kamu? Halo? Sorry agak kenceng dikit. Tak setelah endek. Sorry. Terlalu ya. Karena ada orang Medan pembawaannya, saya pernah pelayan di Prastagi. Waduh, orang Medan kalah dengan khotbahnya orang Surabaya.
Terus lanjut aja lah, kita terus menunggu. Tapi utama yang dulu ya ini nggak dianu apa itu nggak dijadwal lagi. Yang kedua, kenapa kita harus mengampuni? Yang kedua, untuk kepentingan kita sendiri. Kadang-kala kita mau melepaskan pengampunan, kita kadang-kadang berpikir orang ini terlalu parah, sudah terlalu menyakitkan saya, sehingga sulit. Kalau kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, itu bukan untuk kepentingan kita sendiri, tapi bukan untuk kepentingan orang lain, tapi untuk kepentingan diri kita sendiri, supaya kita diberkati, disembuhkan. Kenapa sih? Kalau kita melepaskan pengampunan, ya yang pertama tadi, kita disembuhkan, kita memperoleh damai sejahtera, kelegaan, kita dipulihkan ekonomi kita, baik itu jasmani, jiwani, dan rohani. Kalau kita melepaskan pengampunan, sederhana sih, memang berat. Saya merasakan ada orang yang pernah dikecewakan dengan mata sih. Saya tahu di tempat ini ada, ya mungkin belum bisa move on. Terlalu sakit Pak Pendeta, terlalu sakit saya tahu. Karena saya pernah seperti itulah terjadinya, seperti itu, kamu jahat. Si anaknya sopo, gombo, aku tahu itu anak, tapi karena banyak dikasih obat, itu obat dosa. Dan betapa saya merasakan sakit ini. Dan di tempat ini saya merasakan energi orang yang sakit, yang saya rasakan berapa tahun sebelum saya terima Yesus, sakitnya seperti itu. Lepaskan pengampunan. Sekali lagi lepaskan. Bahkan melihat hasil, bukan cuma disembuhkan, tapi ekonomimu pasti dipulihkan. Karena apa? Karena Bapakmu yang di surga sudah mengampuni. Kalau sudah mengampuni, kirim berkat buat betani jemaah terjo, tambah rejo, langsung jemaah malaikat Tuhan pulang dari tempat ini, berkat sudah tersedia. Kalau sudah Tuhan sediakan berkat, setiap keluar perkataanmu menjadi berkat, setiap langkah kakimu keluar jadi berkat, setiap apa yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu akan diberkati. Karena doamu sudah didengar oleh Bapakmu yang di surga. Jadi yang kedua, kita melepaskan pengampunan karena itu untuk kepentingan diri kita sendiri. Yang ketiga, kenapa kita harus mengampuni? Supaya kita tidak memberi keuntungan kepada iblis seperti pujian. Jadi salah satu untuk mengalahkan iblis dengan mengampuni. Suatu saat waktu di Kalimantan Barat ada orang yang datang curhat, bahkan hamba Tuhan sampai mengalami manifestasi. Istrinya ke rumah, kok bisa mendoakan jemaatnya sendiri, karena memang di situ terkenal ngayo-ngayo itu apa ya, memanggil roh-roh di Kalimantan Barat. Justru bukan kuasa kegelapan yang keluar, tapi gembalanya sendiri yang dilayani oleh istri. Apa yang terjadi? Ternyata gembalanya sakit hati dengan gereja yang lain karena jemaatnya. Sederhana kan? Cuma sakit hati. Dalam nama Yesus keluar, bukan iblisnya keluar. Kata iblis, hei kamu siapa? Yesus aku kenal. Petrus aku tahu siapa kamu. Buat golong kamu. Begitu kami layani aku, hanya sepele. Dampaknya luar biasa. Bukan mengalahkan iblis, tapi gembala ini yang dikalahkan iblis. Bukan menginjak-injak iblis seperti pujian, tapi gembala ini dipermalukan di depan jemaatnya. Hanya karena ngiri jemaatnya direbut dengan gereja yang lain. Kesaksian yang kedua, aku sering ngasih kesaksian. Karena apa? Supaya membuka mindset saudara. Kami sekolah teologi di Semarang. Kami ngambil misionaris atau penginjilan.
1 tahun kami belajar, 6 bulan praktek di pedalaman. Kali lagi ke asrama, belajar setahun, 6 bulan praktek lagi sampai selesai. Nah, sebelum kami praktek membawa anak-anak ini, kebetulan kami staf di asrama itu, doa puasa di Bukit Doa Ungaran. Tahu Ungaran? Bukit Doa Ungaran, pernah ke sana kan? Ya. Puasa 3 hari di sana. Sebelum kita lepas 30 orang ini di pedalaman. Di situ doa pagi, siang, dan sore. Hari yang terakhir, hari pertama saya melayani, hari kedua staf yang melayani, hari ketiga Bapak Gembala kami melayani khotbah tentang inner healing, sebuah kartu. Setelah melayani, kami doakan semua, selesai, ada seorang anak muda datang. Pendeta, bisa kan doakan mami? Loh, kami kan sudah kami doakan yang mana? Yang itu. Memangnya kenapa? Dokter mau vonis 1 tahun hingga sampai 1 bulan, mami akan dipanggil ke surga. Mami sudah tahu Pak Pendeta, cuma tolong beri motivasi supaya mami kuat karena sewaktu-waktu seperti itu. Sudah tinggalkan, kami ingin ketemu. Anak-anak yang lain kami suruh masuk istirahat karena besok pagi mau berangkat ke Semarang, terus langsung naik kapal ke Kalbar. Kami tinggal, kami bertiga. Kami bertemu dengan ibu ini, ngobrol. 5 hal itu yang kami sampaikan. Kenapa bisa sakit Bu? Yang pertama diuji, belakang kayak saya sampaikan. Rata-rata orang sakit disebab sakit dan dosa. Ibu ini berkata, Pak, saya punya anak 2 Pak, laki-laki semua. Dan suami saya orang yang sedih, punya penyakit jantung. Mungkin pernah saya saksikan itu Pak. Semua suaminya punya usaha spare part sepeda motor, dan dia cukup diberkati. Tapi karena kena penyakit jantung, sampai itu tokonya semua dijual, harta bendanya semua dijual. 1 tahun sembuh, 1 tahun kumat lagi. Diobatkan sembuh, 1 tahun kumat lagi. Begitu terus sampai harta bendanya habis, anaknya 2, laki-laki masih kecil-kecil. Karena sudah kehabisan dana, pinjam lagi saudaranya, dipinjam. Kumat lagi didoa, dibawa ke rumah sakit sembuh, 1 tahun kumat lagi, bingung mau hutang ke saudaranya belum dibayar. Sekarang gimana, suami sakit. Akhirnya apa? Dia pinjam ke saudaranya ya Pak. Tuh, lihat adikmu gak kasih. Iya kasihan, terus gimana? Bantuan apa-apa, utang untuk pengobatan. Bapakmu kalau sembuh, adikmu kalau sembuh, nanti tak bayar. Oh boleh, saya obatkan. Tapi 1 minggu 2 kali harus menemani saya. Tak obat kopi sampai sembuh. Tapi kamu harus servis saya 1 minggu 2 kali gitu. Asalnya nggak mau, betapa jinaknya saya, betapa naifnya saya. Tapi melihat suaminya megap seperti itu dan kebutuhan anaknya sangat banyak, dia rela menyerahkan tubuhnya untuk dinikmati. Diobatkanlah suaminya sampai sembuh. Dan sampai akhirnya usaha lagi. 2 tahun kemudian suaminya meninggal, istrinya kerja mati-matian, anak duanya sukses, anak dua yang lagi sukses semua. Tapi dosa perjinakan disembunyikan bertahun-tahun. Dan Tuhan kasih kanker. Ibu ini cerita, Bu, ibu mau terbuka kepada 2 anak ini. Kalau terbuka sama Pak Pendeta, saya bisa tak boleh. Nanti kami yang gimana saudara?
untuk ada salah satu saudara, anggota keluarga satu, dan saudara dibantu untuk menyerahkan tubuh. Kepepet sementara di pangannya nggak bisa. Demi kesembuhan. Makanya tak ngomong itu aja asal ngomong aja. Bisa, amin. Belajar itu dewasa rohaninya gitu. Dari situ dosa yang disimpan bertahun-tahun mengadakan pengakuan. Setelah kami doakan, anaknya kami panggil, pemberesan selesai, tak apa-apa, yang penting kami sehat. Saya juga minta maaf, kami sudah berkorban dan menolakkan saya sampai seperti ini. Sehingga cerita selesai sudah, tadi ibu ini masuk rumah sakit, saya kembali pulang ke Semarang, masuk ke ke tempat istirahat. Tapi paginya ibu ini kuat sakit sehingga habis cairan masuk ke rumah sakit. Kami ditelepon bahwa mami masuk rumah sakit. Bayangan kami, gak lama kami. 1 minggu kemudian, salah satu anak yang telepon kami, ternyata bisa nggak atau tidak perwakilan dari hamba Tuhan ternyata ibu ini yang sebentar lagi divonis sudah pulang ke surga, penyakitnya sembuh, bahkan sudah sehat, nggak duduk di kursi roda. Bahkan ibu ini bisa bersuka cita, bisa malah mengajak. Sampai sekarang kalau kami ke Semarang ketemu ibu ini, saya sangat suka diajak Pak Dodi cari rumah makan yang paling mewah di Semarang, yang paling enak. Pak Dodi kepingin sama seperti itu, sukses, sembuh walaupun dalam berbuat dosa. Mengaku. 1 Yohanes mengatakan kalau mengaku dosa maka ada dosa yang disembunyikan, jangan salahkan kalau engkau lagi berkata. Ada dosa yang disembunyikan, jangan salahkan kalau engkau sakit dan disembuhkan. Ada dosa yang disembunyikan yang belum dibereskan, jangan harap Tuhan diberkati. Jungkir balik apa yang opo, sulit cukup buat makan. Hari ini mengaku dosa. Makanya pujian tadi mengajak peperangan rohani, saya cuma tertawa lupa. Itu pasal firman. Siap enggak Bu? Cuma diajak peperangan rohani. Makanya aku mau rada emosi, asal ngomong aja. Ayo saya kita ajak peperangan rohani. Sederhana peperangan rohani, mengaku dosamu. Gak perlu kepada saya, kepada Bu Yeni, gembalamu. Bu, aku telah berzina, aku telah aku bohongi orang, Bu, telah aku mencuri. Bu, aku pernah gini-gini, ayo ngaku. Berani nggak? Pasti ya saudara pulang dari tempat ini kalau mengaku dengan ibu gembala, saudara akan diberkati. Itu peperangan, salah satu peperangan rohani. Peperangan rohani nggak perlu berhadapan dengan kuasa kegelapan. Bosen aku. Itu paling enak peperangan rohani seperti itu. Tapi peperangan rohani yang sulit ini loh, peperangan dalam dirimu sendiri ini loh. Egomu ini yang paling sulit. Injak-injak iblis gampang, injak-injak iblis. Kalau dirimu beres, kalau nggak beres, saudara yang diinjak-injak belum bisa mengampun, belajar injak-injak iblis. Kadang-kadang geli ya. Kayak pujian tadi benar-benar sangat memberkati. Injak-injak iblis, saya belum bisa mengampuni dosamu. Dia benci ambek mertuamu, benci ambek istrimu, ambek anakmu, ambek iparmu, ambek teman sekerjamu, kok belajar injak-injak iblis sih lo? Konsepnya di mana? Ayatnya Alkitab di mana? Halo. Yang terakhir adalah sebenarnya ada 5 poin sebenarnya. Iya, saya minta maaf. 2 kali saya khotbah di sini ngamuk-ngamuk terus. Sebelumnya saya nggak pernah khotbah di tempat ini, saya nggak pernah ngamuk. Nggak tahu energinya kenapa ya. Padahal saya ngomong Tuhan, aku nggak ingin ngamuk di jemaah. Cukup jemaah 6 Blitar sing tak anu, belum nggak kebawa mah ngamuk mah. Apa jemaah ke tempat ini ku bandel-bandel pengku sulit untuk dikandani atau kayak apa aku nggak ngerti. Ya sorry, gembala sorry. Yang terakhir,
Kenapa kita harus mengampuni? Supaya doa-doa kita tidak terhalang di saat saudara berdoa. Di Markus 11 ayat 25 sampai 26 berkata Markus 11 ayat 25 sampai 26 berkata begini. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampuni dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapakmu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapakmu yang di surga pun juga tidak mengampuni kesalahanmu. Jadi kenapa kita harus mengampuni? Supaya doa-doa kita didengar oleh Tuhan, tidak terhalang. Bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk memberkatimu, bukan telinga Tuhan kurang peka untuk mendengar teriakanmu, untuk meminta tolong, tapi yang penghalang adalah akar pahit, dosa yang kau sembunyikan, yang tidak kau akui bertahun-tahun. Bukan aku nggak ngomong dosa sekarang loh, enggak. Dosa yang dulu waktu bujang itu, dosa aku biar nih, yang aku metengi anak uang, sehingga aku pernah berkelahi, pernah terlibat narkoba, pernah mabuk-mabuk, pernah berkelahi, pernah hancur-hancuran. Ini kita akui, makanya kita saksikan seperti ini. Perlunya kesaksian, keterbukaan. Pertama, mematahkan tuduhan iblis. Kedua, memberi kesempatan firman Tuhan untuk berkarya dalam dirimu. Dan ketiga, memberi kelegaan, kelepasan. Keempat, doa-doamu dijawab. Makanya perlu kesaksian, keterbukaan. Aku terbuka. Tak ada tuduhan iblis menuduh aku, itu masa lalu itu terserah. Yakobus 5 ayat 16 itu yang aku pas minggu kemarin. Iya. Ini yang saya kupas kemarin. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar jika dengan yakin didoakan sangat besar. Amin. Bila dengan yakin didoakan sangat besar. Orang yang benar. Kalau orang benar mengaku dosa, kami kena tarpai, saling mengaku. Nanti baru doamu besar kuasanya. Nah, berarti saudara disebut orang benar. Kalau belum mengaku, masih nyimpen akar pahit, sudah saya pastikan saudara bukan orang benar di tempat ini. Kalau bukan orang benar, lebih baik keluar, pintu neraka terbuka. Enak kan? Enak mbak aku itu. Untuk menjadi benar gampang. Mengaku dosa, terbuka, mengampuni, maka kau disebut orang benar. Setelah menjadi orang benar, berdoa-doamu pasti dijawab. Itulah doa yang penuh kuasa. Bahkan bukan cuma dijawab, disembuhkan. Dahsyatnya Tuhan. Jadi pentingnya kita mengampuni supaya doa-doa kita tidak terhalang. Tuhan Yesus. Saya ingin lanjut, tapi kita lihat muka-muka sudah menunjukkan kemarahan kepada saya. Satu ini yang turun ke mimbar, bisa berdoa, mungkin kuis panas, nanti kuis berdebar. Lebih baik kita akhiri, ayo kita berdoa, ayo kita naikkan satu pujian yang bisa melegakan hati jemaat supaya pulang di tempat ini, supaya aku nggak dihadang gitu lah. Aku khawatir dihadang ini di pelaki dan jawab berdoa. Dan pujian apa pun terserah. Maria, jangan putih pondok. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup
Bapak introspeksi diri. Apakah masih ada dosa yang tersembunyi dalam hati? Pada hari ini aku satu persatu. Kasih Yesus mengalir pada tempat setiap hati yang bukan dosa-dosa hambamu masa lalu, dan hambamu bisa melepaskan pengampunan, dan engkau bisa memberkati hambamu dan bisa berdiri tempat ini. Hambamu minta tolong Tuhan, yang sama Tuhan yang kami sembah, tolong jemaat Tambarjo serta pengurusmu yang terlibat, ampuni semua dosa mereka yang tersembunyi.
Beri kelegaan untuk bisa melepaskan pengampunan bagi orang yang telah menyakiti. Pulihkan Tuhan. Kami mewakili jemaat-Mu di tempat ini. Kalau mereka ada yang bersalah, tegur kami Tuhan. Ingatkan kami untuk kami bisa menyampaikan kebenaran hati-Mu. Atau sampaikan kepada gembala di tempat ini. Ampuni Tuhan. Hamba-Mu mohon ampuni. Kami yakin kalau Engkau sudah mengampuni jemaat-Mu di tempat ini, kami akan mendengar dan melihat pemulihan, kesembuhan, berkat Tuhan pasti akan terjadi di tempat ini. Terima kasih Bapak Surgawi. Hamba-Mu boleh berhenti. Biar firman Tuhan tersimpan di dalam loh hati jemaat tempat ini. Bukan cuma sebagai pendengar, tapi pelaku firman di tempat ini. Terima kasih Bapak Surgawi. Hamba mengucap syukur dan sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.